Dengan pesatnya perkembangan teknologi, mesin dan alat berat memiliki berbagai macam inovasi untuk mempermudah pekerjaan. Dengan adanya inovasi tersebut, transportasi konstruksi pertambangan dan lain-lain akan lebih efisien serta dapat menghemat biaya. Dan berikut ini adalah beberapa inovasi mesin dan alat berat untuk mempermudah pekerjaan. Komatsu D155W. Komatsu D155W merupakan bulldozer amfibi yang dapat menyelam di dalam air. Sampai saat ini bulldozer buatan Komatsu ini merupakan satu-satunya bulldozer di dunia yang mempunyai kemampuan amfibi. Untuk spesifikasi bulldozer ini, memiliki berat 43 ton dengan lebarnya 4 meter, panjangnya 9,3 meter, dan tingginya 9,76 meter. Bulldozer ini bukanlah produk baru. Bulldozer tersebut diluncurkan pertama kali pada tahun 1972 dan diproduksi sampai tahun 1993. Meski begitu, sampai saat ini bulldozer ini masih sering digunakan. Dalam suatu proyek konstruksi, alat ini dapat mendorong atau mengangkut tanah serta pasir hingga kedalaman 7 meter. Kemampuan bergerak di dalam air tersebut bisa dilakukan berkat penggunaan snorkel. Snorkel difungsikan untuk memberikan suplai udara bagi mesin, serta menjadi knalpot untuk pembuangan hasil pembakaran mesin. Bulldozer D155W ini tidaklah berawak, tetapi digerakkan dengan remote control oleh operator. Selama tahun 1972 sampai 1993 terdapat 36 unit yang berhasil dibuat dan 5 unit diantaranya masih dimiliki oleh Komatsu. Sedangkan unit lainnya digunakan di beberapa negara, seperti di Republik Ceko, untuk membersihkan sungai dari sedimen yang mengendap di dalamnya. Logistik biasanya untuk membawa water tire atau ban alat berat dengan cara konvensional. Ban water tersebut akan dibawa dengan posisi horizontal. Dengan posisi horizontal otomatis akan menghabiskan banyak tempat dan juga membutuhkan pengawalan khusus di depannya agar perjalanannya aman dan lancar. Namun dengan teknologi sekarang, beberapa perusahaan seperti Taitek Logistik dari Australia memiliki truk khusus yang dapat membawa ban water secara vertikal dengan aman. Setiap tahunnya, perusahaan Taitek ini dapat mengirimkan 10.000 ban water ke seluruh wilayah Australia dengan total rute sepanjang 1,5 juta kilometer. Selain perusahaan Taitek, ada juga perusahaan Centurion. Perusahaan ini juga memiliki truk trailer untuk mengangkut ban water. Sama seperti perusahaan Taitek tadi, Centurion ini juga membawa ban water dalam posisi vertikal tanpa membutuhkan pengawalan khusus. Saat mengirimkan ban ke lokasi tujuan, truk milik Centurion ini dapat membawa 3 trailer untuk membawa ban water. Dengan 3 trailer tersebut, otomatis dapat menghemat biaya karena dapat mengirimkan ban dalam jumlah yang banyak sekali jalan. Setiap trailer Centurion dilengkapi dengan alat pengaman yang dapat dikendalikan dengan remote control oleh operator, sehingga ketika ban sedang dimuat atau diturunkan, membuat prosesnya akan menjadi lebih mudah. Hero Multitasker merupakan perusahaan dari Jerman yang bergerak dalam bidang pembuatan railway. Salah satu jenis railway crane yang diproduksi oleh Kiro adalah multitasker 1200 yang memiliki kapasitas angkat maksimum hingga 160 ton. Kiro multitasker ini dapat bekerja di segala macam jenis rel kereta dan sering digunakan untuk mengangkat berbagai macam material berat seperti rel kereta, kereta barang dan segala macam hal yang berhubungan dengan perkereta apian. Yang diproduksi oleh perusahaan Kiro ini sangat terkenal dan banyak negara yang sudah memakainya. Meski berukuran besar, mesin ini sangatlah praktis serta fleksibel.
ketika digunakan saat bekerja saat kondisi tidak bekerja. Multitasker ini dapat bergerak dengan kecepatan 100 km per jam. Sedangkan saat kondisi sedang bekerja, kecepatan maksimumnya hanyalah 19 km per jamnya. Selain railway crane, ada juga track layer yang diproduksi oleh perusahaan yang bernama Techne, yang berbasis di Amerika Serikat. Track layer merupakan mesin multifungsi yang digunakan untuk pemasangan rel kereta api. Teknik track layer ini sangat mudah dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Alat ini dirancang khusus, memiliki support light yang dapat memanjang serta memendek, sehingga memudahkan saat dibawa menggunakan trailer. Ketika sampai di lokasi tujuan, mesin track layer ini dapat turun sendiri dari trailer menggunakan support light dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Saat digunakan untuk bekerja, panjang track layer dapat diatur oleh operator melalui remote control. Kemudian untuk memudahkan pengangkatan rel kereta, alat ini juga disertai dengan hook yang dapat mengangkat rel dengan mudah dan aman. Sedangkan roller atau rodanya dapat diputar hingga 45-90 derajat. Dengan fitur tersebut, membuat track layer ini dapat dipindahkan ke segala posisi yang diinginkan. Dengan kombinasi support leg serta crawler yang dapat dikontrol, alat ini dapat menghindari hambatan yang ada pada rel kereta, sehingga alat ini dapat bekerja pada segala medan. Loadwhip SW450. Dalam suatu pertambangan, terdapat berbagai macam alat berat yang digunakan. Dan jika menggunakan cara konvensional, pemindahannya akan membutuhkan waktu yang lama, serta prosesnya tidaklah mudah. Untuk mengatasi hal tersebut, sebuah perusahaan yang bernama Loadwhip, yang berbasis di Australia, membuat alat pengangkut khusus yang bernama Loadwhip SW450, dilengkapi dengan teknologi canggih yang bernama swing wheel, teknologi yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan alat berat. Saat proses menaikkan atau menurunkan alat berat, roda bagian belakangnya akan dapat berputar ke arah samping secara otomatis. Dengan fitur tersebut, alat berat dapat naik dengan mudah, serta dalam prosesnya tidak membutuhkan banyak orang. Karena alat ini dikendalikan dengan remote control, alat ini dapat mengangkut berbagai macam alat berat, serta memiliki kapasitas muatan maksimum hingga 450 ton. Ketika akan digunakan pada suatu lokasi pertambangan, maka perusahaan Loadwhip akan mengirimkan SW450 secara terpisah. Ketika sampai di lokasi, SW450 akan dirakit, lalu ketika selesai digunakan, maka akan dibongkar kembali dan dikirim ke lokasi lain yang sudah ditentukan. Ekskavator. Elevated excavator merupakan ekskavator yang dapat bekerja di dalam air. Banyak sekali perusahaan yang membuat elevated excavator ini. Salah satu perusahaan tersebut adalah Jandono, yang berbasis di Belgia. Perusahaan ini memiliki elevated excavator yang dinamakan Starfish. Starfish Elevated Excavator sering digunakan dalam proyek pemasangan kabel laut, untuk turbin angin offshore, atau untuk pemasangan pipa megas bawah laut. Ekskavator ini didesain untuk bekerja pada perairan dangkal, biasanya digunakan untuk menggali atau menimbun parit yang dibuat di offshore. Perusahaan ini memiliki 3 model elevated excavator, yakni model Hitachi ZX 870, Hitachi ZX 470, dan Hitachi MA 200. Masing-masing model tersebut memiliki spesifikasi berbeda satu sama lain, serta penggunaannya tergantung dari kebutuhannya.